Guys, in this economy, kalau kita ngomongin handphone Realme dengan budget 3 jutaan, daripada lo ngebeli Realme C100X ataupun Realme C85 5G, mending lo takis nih, Realme 14 guys, yang sekarang harga secondnya itu start dari 2,9 jutaan bahkan. Cuman pertanyaannya, apakah handphone ini masih worth it di tahun 2026 ini guys? Langsung aja kita investigasi, brother. Sebenarnya kalau kita cek ya di beberapa e-commerce ataupun marketplace, ini gue cek sebagai contoh di Tokopedia, gue nemu harga second itu paling murah adalah 2,9 juta rupiah. Adapun harga barunya guys itu sekitaran 3,5 sampai 3,9 juta rupiah. Nah, menurut gue ya dengan spek yang dipunya sama Realme 14 ini better banget ketimbang handphone Realme yang baru yang seri C. Pertama-tama guys, karena ini sesi Investigafone, kita cek dulu di bagian bawah, atas, kanan, dan juga kirinya. Nah ini kalau misalkan lu cek ya, di bagian bawah, ini doi ada speaker ya guys. Kemudian ada port untuk USB Type-C charging, ada mic-nya juga, dan ada SIM tray. Nah, kalau kita geser lagi guys ke sebelah sini, clean banget, nggak ada apa-apa. Di bagian atas ini ada mic juga, dan sensor. Kemudian samping sebelahnya lagi guys, ini ada tombol volume up and down, including sama tombol power. Kalau kita cek dari bodinya, ini memang typically handphone Realme yang kotak gitu ya brother. Bener-bener kotak banget, cuman melengkung di bagian sisi sebelah sininya. Di belakang, ini ada konfigurasi kamera yang menurut gue ini lebih unggul banget kalau kita compare handphone Realme yang sekarang keluaran terbaru seri C di harga 3 jutaan. Doi ini punya AI kamera ya, resolusi utamanya 50 megapiksel guys. Kameranya pun Doski udah punya OIS guys. Kemudian ada wide-nya juga. Dan ini bisa ngerekam video sampai 4K. Nanti bakal kita cek ya, fitur-fitur kameranya ada apa lagi. Nah di sebelah sini dia tuh ada yang namanya LED flash dan juga ring untuk LED flash. Including kalau misalnya teman-teman pengen pakai buat notif juga bisa. Pun kalau kita cek dari segi desain, ini sebenarnya ala-ala handphone gaming lah. Kalau misalkan teman-teman mungkin sempat ngelihat Infinix GT series, desain belakangnya ini kurang lebih kayak gini, ala-ala handphone gaming. Oke, dari bagian belakang sekarang kita bakal coba spill untuk ngebahas part yang menurut gue unggul kalau misalkan kalian compare sama handphone 3 jutaan Realme seperti Realme C100X dan juga Realme C85 5G. Karena guys, di Realme 14 ini dia untuk layarnya udah pakai AMOLED. Beda banget sama Realme C100X yang kita review kemarin dan juga Realme C85 5G, itu panelnya dia masih pakai IPS. Bentang layarnya pun cukup luas ya, di angka 6,67 inci. Refresh rate-nya pun oke banget buat ngegame ataupun scrolling di angka 120 Hz. Screen to body ratio-nya nyampe 87% guys dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Nah, rasionya sendiri 20:9, PPI density-nya di angka 395 dan kacanya ini udah dilapisin layarnya sama MOS level 5. Jadi secara layar ini lebih unggul banget gitu guys. Terus di bagian atas ini tengah nyempil kamera selfie ya yang punya resolusi 16 megapiksel dan bisa ngerekam video 1080p. Itulah kurang lebih spek dari layarnya yang mana unggul kalau kita compare sama Realme C100X dan juga Realme C85 5G yang harganya pun sekarang 3 jutaan. Handphone keluaran terbaru. Tapi memang keunggulan handphone keluaran terbaru itu guys, dia pasti akan mendapatkan updatean software lebih panjang. Cuman kalau Realme 14 ini pun sebenarnya juga masih dapat update software. Kita cek ya di bagian setting nih sekarang. Realme UI-nya dia pakai Realme UI 6.0. Kemudian storage-nya ini udah UFS coy, lebih cepet ya ketimbang si Realme C100X dan juga Realme C85 5G yang pakai eMMC. Terus prosesornya, dia ini juga pakai Snapdragon 6 Gen 4. Secara pemrosesan kemudian dayanya pun lebih hemat harusnya ya, walaupun baterainya kecil. Nah ngomongin soal baterai, ini memang salah satu mungkin sedikit kekurangan kalau kita compare sama handphone Realme yang harga 3 jutaan di luar sana yang baru rilis. Karena mereka tuh sekarang main gede-gedean baterai. Ada yang baterainya 7000 mAh, ada yang baterainya 8000 mAh. Nah kalau Realme 14 ini guys, baterainya dia di angka 6000 mAh. Pun ini menurut gue cukup banget karena udah di atas 5000 cok. Jadi nggak masalah gitu, aman-aman aja. RAM-nya sendiri 8 GB, ini 8 bisa di-extend ya sampai 18 GB. Lu bayangin tuh. Jadi 8 plus 10 ya walaupun pakai virtual gitu bro, seperti biasa. Kemudian untuk Android-nya mana dia? Kita cek ya. Version nih.
Android version. Nah, ini Androidnya Android 15. Gue nggak tahu bisa dapat lagi atau enggak ke Android 16, tapi harusnya sih bisa ya. Tinggal nunggu aja kali ya. Tinggal nunggu waktu update-nya. Gitu bro. Ya, kalau secara chipset pun ini lebih unggul ya menurut gue pribadi ya. Kalau misalkan kita compare sama handphone Realme yang sekarang C-series harga 3 jutaan. Sebagai contoh nih ya, ini gue udah research juga guys kemarin. Kalau kita compare dari segi chipsetnya, untuk Realme C100X dia tuh make UniSoC T7250. Kemudian untuk Realme C85 5G emang ini lebih oke sih, make Dimensity 6300 5G pula. Tapi untuk Snapdragon ini juga nggak kalah keren guys, karena secara penggunaan hari-hari gitu ya, secara pemrosesan dan juga penghematan daya, ini better juga kok si Snapdragon ini. Nah, dari jeroan-jeroan yang udah gua spill tadi guys, dia ini berhasil menghasilkan Antutu benchmark. Berapa dia? Tuh, gokil cok, lumayan ngelawan, hampir 900.000. Tapi ini gua lakukan dengan Antutu benchmark versi 11 dan udah banyak banget aplikasi yang terinstall. Mungkin kalau masih kosongan nyampe angka 900.000. Tapi realnya setelah kita install banyak aplikasi, karena gue mau invest 3 phone, ini jadinya 875 ribuan poin. Sebelum kita cek untuk settingan gaming, gue mau bahas sedikit soal kameranya. Karena seperti yang gue bilang tadi, dia tuh videonya bisa ngerangkap sampai 4K cok. Nih lo lihat. Kalau stabilisasinya nggak aktif, dia tuh bisa ngerekam sampai format 4K di angka 30 fps. Tapi kalau misalkan lu pengen pakai ultra steady, ini buat teman-teman yang tangannya tremor, dia tuh ngelock seperti biasa di angka 1080 60 fps. Handphone harga 2,9 bisa ngerekam video 4K, performanya stabil, mana lagi coba, ya kan? Nah, kalau kita cek lagi di bagian pojok, ini juga gak kalah ya, dia punya night mode untuk foto dalam kondisi low light, supaya hasilnya lebih ngangkat. Mostly memang AI sih, tapi seenggaknya ngebikin videonya tuh, ngebikin fotonya tuh lebih cerah. Ada street photography juga. Kemudian di bagian foto sini guys, ada beberapa mode yang bisa lu pakai. Ada filter di sebelah sini. Terus ada apa lagi nih? Oh, ada mode-mode soft light-nya, cok. Tuh, ada misty. Terus kalau yang standar-standar aja ini ada, wih, ada live foto, ya kan kata gua. Ini berguna banget sih sekarang ya. Seperti handphonenya iPhone gitu. Jadi kalau misalkan lu semua lagi foto grup misalkan banyak sama teman-teman lu, terus mungkin mata temen lu ada yang merem, ada yang kurang strukturnya kurang oke, itu bisa dicari dengan versi yang terbaik pakai live foto ini. Nah, kerennya juga guys, di sini juga ada AI Snap Mode. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka lari, pelari culture, pengen foto-foto pakai snap aja nih. Tuh, pakai snapshot, Snap Mode ini juga lebih oke. Jadi nggak blur gitu gambarnya. Terus mode portrait seperti biasa ala-ala bokeh. Ini bisa kalian atur juga tingkat kebokehannya. Habis itu di more ada apa dia? Ada mode pro, ada pano, ada high res juga teman-teman. Ada mode movie, slow motion, time lapse, long exposure juga ada, dual view video buat ngevlog ada. Dan yang paling kerennya lagi guys, dia punya yang namanya underwater photo. Nih, kata gua. Ya kan, harga 2,9 paling murah sampai 3,5, di mana lagi lu bisa dapat underwater foto. Nih, Realme 14, cakep banget kata gua. Kenapa dia punya underwater, guys? Karena Doski ini punya IP rating IP69, jadi tahan air juga. Kemudian ada dokumen scan dan di sini ada tilt shift juga. Kata gua, lengkap nggak tuh, ya kan? Kameranya lengkap, performanya stabil, ibarat kata, ya kan? Udah gitu mantap juga. Kalau misalkan lu buat main game, nih ya sebagai contoh, udah di-download belum nih ya? Masih api full. Kita bakal coba buka settingan Mobile Legends ya, sedikit aja ya. Oke, kita masuk ke setting ya guys. Kemudian ini kita custom, udah. Tuh mantep cok, map quality-nya dia bisa di ultra. Mode quality di standar, efek quality di ultra juga bisa dimentokin. Frame rate-nya guys bisa di ultra juga. Resolusinya bisa di HD. Tuh, nikmat mana lagi yang kau dustakan di handphone harga 2,9 sampai 3,5, ya kan? Tuh. Dan untuk mendongkrak lagi performanya pada saat lu main game, lu bisa pakai ini. Set, ya kan? Ada GT Boost, jangan sedih, Bro. Nih. Ada GT mode buat performanya lebih nendang lagi. Kalau mau pakai hemat daya, low power mode juga bisa. Di balance mode pun sebenarnya masih oke. Dan ini untuk suhunya kalian bisa cek secara real time ya, teman-teman. Tuh, enak banget, sumpah dah. Tuh, ada menu-menunya buat ngegame, ada game focus mode, ada AI motion control, bypass charging. Ah, ini penting nih.
Harga segitu guys, udah ada bypass chargingnya. Lebih aman kalau buat main game sambil ngecas nih. Kurang lebih seperti itu guys, kalau misalkan kalian pengen main Mobile Legends di Realme 14 ini. Dan pertanyaannya, masih worth it atau enggak di tahun 2026? Compare dengan harga sekarang 2,9 sampai 3,5, menurut gue pribadi masih worth it banget. In this situation, in this economy, harga handphone baru pada naik. Misalkan Realme C100X sama C85 5G itu harga juga 3 jutaan, better lo ambil Realme 14. Bebas, mau ngambil second, mau ngambil baru, terserah kalian. Tapi saran dari gue seperti biasa, setiap video invest 3 phone, kalau lo mau ngambil handphone second di harga 2,9, seperti yang gue bilang tadi, lo harus make sure banget itu kondisinya bagus. Dalamnya, luarnya, komplit, dan segala macam. Karena kondisi handphone second tuh pasti beragam banget bro. Harga murah pasti kondisinya pun agak kurang biasanya. Gitu ya. Pun kalau gue bilang worth it, kenapa? Karena handphone ini guys, ternyata setelah gue cek itu masih dapat Android mentok update-nya sampai Android 17. Which mean masih oke banget dipakai sampai 1, 2, 3 tahun lah mentok. Dengan harga segitu ya. Buat teman-teman yang pengen ngebeli handphone ini untuk harga barunya, mudah-mudahan gue nemu ya. Nanti bakal gue taruh di kolom description. Kalian tinggal langsung klik aja dan check out. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.